ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Makcik rayah ke ammah, dari nama ammat. Pakcik rahmat ke khali, makcik rahmat ke khalati. Katanya ya Allah tak apa itu. Jadi yang amam yang kebahas ini amam. Jadi amunya Nabi. Jadi saudara ayah Nabi dan saudara hinang ayah Nabi. Qala an-Nazim rahimahullah dikun li Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadza ammatuhu Safiyatun dzatu ihtidza. Sayyidina Hamzah itu adalah pamannya Nabi dan Sayyidina Abbas begitu juga. Sayyidina Abbas dan Sayyidina Hamzah pamannya Nabi. Ammatuhu makcik Nabi yang raya yang sebut di dalam baitnya hanya sirah saja. Safiyatun dzatu ihtidza. Itu Sayyidah Safiyah yang mempunyai jaminan dari Allah, jadi yang mempunyai tebusan bagi Allah dan Rasulnya. Bahkan Safiyah saja yang sering disebut makcik Nabi karena Safiyah, Sayyidah Safiyah radhiyallahu anha muslimatun bila khilaf. Diganyan ke damang Islam tanpa khilaf, mandu menyaksikan keislaman Sayyidah Safiyah. Kemudian disebut li syarih di sana yaitu Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, A'mamun Nabi sallallahu alaihi wasallam 12. Paman Rasulullah itu ada 12 orang. Salah teman yang pertama disebut di sini yaitu Sayyidina Hamzah. Lagi yang disebut dalam bait Sayyidina Hamzah wa ummuhu Halah binti Wuhaib. Mak Sayyidina Hamzah berarti tahu kan makcik Nabi, yaitu Halah binti Wuhaib. Wa huwa ammuhu, dan dianya Sayyidina Hamzah itu pamannya Nabi sekaligus saudaranya Nabi dalam radha'ah. Bagi Muhammad Patayubun arba'at huma Suwaibah. Jadi Nabi pernah menyusu Suwaibah Aslamiyah. Sayyidina Hamzah pun pernah menyusu Suwaibah Aslamiyah. Jadi dari sisi susuan Sayyidina Hamzah dan Rasulullah saudara. Dari sisi keturunan paman ya. Wa kana asanna minhu sallallahu alaihi wasallam bi'ar ba'i sini. Dan adalah Sayyidina Hamzah lebih tua daripada Nabi betul. Betul dua Sayyidina Hamzah. Dia mungkin bukan tidak pun nak berkahwin Sayyidina Abdul Muttalib. Di lahir Nabi paman baru betul. Dan yang pegah dengan 2 tahun. Sama Sayyidina Hamzah adalah asadullah wa asadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah adalah asadullah, singa Allah, dan singanya Rasulullah SAW. Syahidah Badaran, mengikuti dekat, menyaksikan perang syahid, menyaksikan perang Badar, wa Uhud, dan perang Uhud. Wa biha qutila syahidan ala yadi Wahsy, dan dengannya perang Uhud, di perang Uhud terbunuh Sayyidina Hamzah sebagai syahid jaro Wahsy. Itu cerita Hamzah. Wa wajadu fihi yawma idzin bid'an wa thamanina jarahan, dan diperdapatkan pada tubuhnya Sayyidina Hamzah ketika itu 80 luka. Ma baina darbati sif wa ta'nati ramhin. Jadi 60 buah tusukan dan luka yang berasal dari
uh, pukulan pedang, kan pukulan pedang, tebasan pedang dan tusukan dari panah. Kan tusukan dari tombak dan tusukan panah. Di bak tubuh Sayyidina Hamzah bukan bekas pedang, alian tombak badan ke dan anak panah badan. Wajah fil hadis, dan datang dalam hadis, riwayat dalam hadis, annahu sayyidu syuhada. Sayyidina Hamzah adalah pemulia orang-orang syahid. Qala sallallahu alaihi wasallam sayyidu syuhada'i indallahi yaumil qiyamah Hamzatu bin Abdul Muttalib. Kata Rasulullah SAW, penghula orang-orang syahid di sisi Allah pada hari kiamat yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Hadis riwayat oleh Hakim daripada Jabir dan Tabrani daripada Sayyidina Ali. Hadis yang poh Sayyidina Hamzah syahid Bajaro Wahsy. Wahsy adalah sira budak yang dijanjikan kemerdekaan oleh Hindun Abu Sufyan. Menyaik apa ada udah gijuk apa challenge ni tahu ini challenge ni tahu apa tu Sayyidina Ali atau Sayyidina Hamzah, maka hadiah Ali merdeka. Sehingga dalam peperangan kalian Wahsy hana tahu setiap peperangan Wahsy apa tahu lebih hasil poh Sayyidina Ali bincang kan Sayyidina Ali kemat Bajaro udah pedang Zulfikar. Dalam riwayat kepada pedang Zulfikar yang 12 hasta. 12 enak lah. Lebih balik panjang ni. Pedang Zulfikar. Hana tahu yang gerak cuma Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali gemat pedang Zulfikar yang kecang mana. Anjing pegang mana? Anjing tarik wadah beruyuk merah di rumah di belah dua. Yang bang kekuatan pedang Zulfikar ni kecang-kecang mana kan macam-macam. Nak buat wadah dah kau ni. 12 hasta hana tahu yang gerak ya. Sayyidina Ali. Dan yang hadiah dari Rasulullah lebih baik kan. Ini fikir Sayyidina Ali Rasulullah yang gerak anak Rasulullah, kekuatan Rasulullah. Semua ya Rasulullah ada mau anak 3 anak Rasulullah. Kekuatan Rasulullah belum roh lagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dan Umar dona kekuatan Rasulullah belum roh orangnya. Yang bantiga Rasulullah. Dan Rasulullah nak umpuk tu. Rasulullah apa six pack hari ni tegap Rasulullah gagah. Ana bayang Rasulullah kedua menang detik gagah. Apa kan berwibawa. Okey. Kemudian kalau Wahsy Sayyidina Ali hati. Tapi Sayyidina Hamzah ada nak celah. Tapi celah mengentau haji harus dia. Dia minta likut dengan tombak minta likut. Ini Wahsy merno de rom lembing ni. Tombak rom. Nanti naik riwayat otai rom tombak tumbuh dari likut ke. Kebalik Sayyidina Hamzah kalau kedosa ya. Tombak kebelit. Kebelit yang iwan tiga apa tombak tumbuh kena. Kebelit. Kebelit di belah bawah langkah. Di belah bawah langkah rubah. Dari rubahan dia Hindun ni belah dada paju put jantung hati menang ke lah. Oh ya atau dalam kangking bengeh ke Sayyidina Hamzah. Awak dari pajunya mula pula apa? Muntah. Sehingga kejadian yang lapor pak Rasulullah. Apa ke Rasulullah? Seandainya kita menguat bacut menteng atau Sayyidina Hamzah no? Sungguh Hindun dan masuk surga tanpa hisab. Pakai karena Sayyidina Hamzah jaminan dan masuk surga. Man tubuh orang dalam surga mencapat dengan tubuh dia. Jangan anak urusan masalah sama puan ni. Jadi makanya gitu muntah oleh Allah Taala. Menang paju hati Sayyidina Hamzah mulai. Ada. Aku tak cerita Rasulullah tak ada gitu mana mecut mana nak ya yang Hindun dah masuk surga tanpa hisab kerana tetap Sayyidina Hamzah dalam badan masuk dia Zamzam lah Zamzam kan ham sapat Zamzam
dengan api neraka dalam tubuh hamba. Ila dia dam-dam dekat menyatu dengan tubuh dia sama. Sama surga dia pakai hijak tubuh dalam neraka maka hang tepat antara api dengan dia. Nah, ia dam-dam. Hamba. Ya, yang tiga Sayyidina Hamzah. Ya, hingga Sayyidina Hamzah gelar dengan Asadullah dan Sayyidi Syuhada. Yang lihat perang Uhudnya ke Sayyidina Ali. Hanaso meredakan kemarahan Sayyidina Ali. Lambengnya lebih-lebih. Anak pun dah pegang abah, orang pegang abah, anak kita main perempuan. Bukan tak kan? Sayyidina Hamzah dan para penghafal Al-Quran yang syahid di perang Uhud. Dan yang ke pegang sayembara dari Rasulullah. Barang kata persengap kemarahan Sayyidina Ali, menyagam, diangkat ke saudara, menyinang, berkahwin dengan Sayyidina Ali. Mufirah hai. Yang itu alai Firojin yang nan Siti Quraisyin. Siti Quraisyin baca syair ke Sayyidina Ali. Sehingga luluh hati Sayyidina Ali. Janji Rasulullah ya menyinang berkahwin di Rasulullah dengan Siti Quraisyin. Nah anak Firo. Nah anak mana talah tuan Salahuddin. Karena memang adat mengkawin dengan jin, ujung mengkawin dengan jin. Cuma adat mengkawin dengan jin, anak dan jin. Ya jin karena lebih 3 gen makhluk jin dengan manusia. Ya, tapi karena Sayyidina Ali lebih kuat gen Sayyidina Ali, maka anak dari Siti Quraisyin adalah manusia dan umurnya jin. Mata udah macam jin ke penasehat Raja Jin tidak di Mekah. Tahu Raja Jin? Jin Islam yang temang Islam Nabi. Tahu Aba Yusuf. Aba Yusuf Raja Jin yang temang Islam Nabi na kejadian sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran surah Jin. Mendeng dari Aba Yusuf wakilnya Hashim penasehat loh Salahuddin anak dari Ali Pak Siti Quraisyin. Tahu mufti Jin Syekh Zakaria. Jadi dia mendung kerajaan dia yang mufti Jin Mekah. Ngang alam lain ya. Pokoknya menang lah sekedar pengetahuan. Jadi yang Aba Yusufnya pimpinan yang sekelompok Jin yang temang Islam kan dengan Rasulullah yang diabadikan dalam surah Jin ya. Alinya saya Fatimah macam muru dia. Ali kan kawin kan. Jin. Nah, Rasulullah kata yang pakai cemburu dia kan. Mai banjarah anak sorry pegadah kecuali Rasulullah cabut tu cemburu yang naba ya. Buat Sayyidah Fatimah. So mati Sayyidah Fatimah masak buah kurma. Tadi buat kurma. Buat kurma aja masak kan. So masak buah kurma aja kan tu masak kurma. Kena pula buat kurma ada kengon. Masak buah kurma dengan tu. Jadi so mati Sayyidah Fatimah gedang begitu tadi buat kurma masak buah kurma. Jadi mana kecabutnya oleh Rasulullah sehingga ada rasa cemburu. Payang cerita lain-lain kale ya. Yang kedua tu Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas mak agaknya adalah Qailah binti Hayyan. Dan adalah Sayyidina Abbas itu asgharu a'mamihi, yang paling ubud paman-pamannya Nabi. Beda umur Nabi belum 2 tahun lagi. Nah yang pegah lihat tu. Kemudian Sayyidina Hamzah hadara badaran ma'al musyrikina mukrahan ya. Sayyidina Hamzah menghadiri perang Badar beserta kaum musyrikin karena keterpaksaan. Usira ma'aman usira. Kemudian ditawan beserta orang yang ditawan, di ketawanan. Wafada nafsah. Ini bayira untuk pilih dari tawanan. Waqad aslama yauma idzin. Kawai kan lagi Islam. Makana yaktumu Islamahu bi amrin Nabi. Jadi sampai Islaman kanyan karena perintah Rasulullah. Sayyidina Abbas bila kita mengislam mana bergabung dengan Rasulullah. Dan kita mana nasab itu. Sayyidina Hamzah kah Islam sedih dengan orang musyrikin Mekah. Ya tiap perang Rasulullah aja acik Sayyidina Hamzah orang musyrikin. Ya hana perang pokoknya ikut benda.
karena perintah dari Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam amarahu bil iqamati bi Makkah liyaktuba lahu akhbara Quraisy wa ma adhara islamahu illa yaumal fathi. Jadi perintah dari Rasulullah ke Sayyidina Abbas tetap di Mekah untuk dicatat memendum ataupun kabar-kabar tentang kafir Quraisy. Di mata-matai. Cara mata-matai kan hanya dengan Islam. Jadi Sayyidina Abbas mata-mata dari Rasulullah di kota Mekah. Pajan ke lahir dari Islam waktu Fathul Mekah. Tegak buka kota Mekah Rasulullah alam di sinan ke lahir dari yang bawah dengan Islam Sayyidina Abbas. Kalau ni Abdullah bin Abbas yang makam di Taif. Hang kita duduk di Mekah takut apa? Ana ada mangka Abah. Jadi saya gede Taif. Sahabat yang paling malim itu Abdullah bin Abbas, anak Sayyidina Abbas, sepupu Nabi. Kemudian wakana mukiman di Makkah ta'ala sikayati. Jadi mukim Sayyidina Abbas di Mekahnya untuk bagi-bagi ya. Jadi yang po Zam-Zam ke trip ada. Cerita Zam-Zam trip hak ada Zam-Zam. Terus waktu Abdul Muttalib pakai Nabi yang Zam-Zam nak umpat lipat mau Zam-Zam. Sehingga orang lelaki tolong baru atau tolong dia untuk yang minta Zam-Zam. Yang lelaki ada ya Allah Nabi Abdul Muttalib ya Allah Nabi ilung anak beramai. Jadi anak payah Nabi juga bani roh mentah untuk yang minta tombos Zam-Zam kata. Jadi yang Rasulullah pada 12 begas 10. Riwayat 10 riwayat 12 roh. Putra nyanyi tebusan dari KU nya menyana anak long ramai dan long temai Zam-Zam maka tiro long korbankan poh tiro ayam bangga ulun jamun Nabi ini ya Allah beramai untuk minta Zam-Zam tapi tiro so yang jatah apa Sayyidina Abdullah ayah Nabi. Jadi ibaratkan selamat daripada taruhan ya. Dia dipeluk orang Nabi pegak dipeluk bawa loteri ni. Loteri pun ni apa main julu-julu orang nak lipat nak. Tarik nombor. Tarik nombor yang haram sekali belum Talib baik Abdullah. Yang lain kau tak cakap Abdullah lah meruh. Buka ke Abdullah. Ana jadi tiak lam. Tiak lam dia pernah dipeluk ke tarik leh. Tertuh bonta, jadi 3 tarik kena salah. Dipeluk bonta. Tarik yang kedua ada lam nak Abdullah. Ini cara. Boleh ke? Enggak terus zero le penyihir le pungil untuk hainya. Kemenan menyeret lam jatah ke Abdullah dan tu orang tertuh bonta. Ini Rasulullah bukan Abdullah tebusan dengan tertuh unta untuk Abdullah. Kena kau. Jadi Zam-Zam dia ramai ni itu aku untuk Zam-Zam itu mai Zam-Zam tu. Abdul Talib dan anak ke bagi-bagi Zam-Zam di kota Mekah. Susah nak ia. Sampai dia Sayyidina Abbas tetap di Mekah tugas kan bagi-bagi ia ke orang. Kemudian wakana yunfi'ul mustada'ifin di Mekah. Sayyidina Abbas penolong orang-orang yang lemah di kota Mekah bidang ekonomi bantu. Wabihi yathiqun dan mereka itu mempercayai kepada Sayyidina Abbas. Wa Rasulullah sallallahu anhu radin. Rasulullah ridha terhadap itu yang disebut oleh Sayyidina Abbas. Wa hadara yauma Hunain. Kemudian Sayyidina Abbas menghadiri peperangan Hunain. Kemudian meninggal Sayyidina Abbas tahun 22 Hijriah. Umurnya 88 tahun. Tahu yang dari umum meninggal Sayyidina Abbas yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kedua itu Abu Talib. Abu Talib maknya Abu Talib yaitu Fatimah binti Amru bin Abid. Wahia Ummu Abdullah abi Rasulillah. Abu Talib abah mak dengan ayah Nabi. Jadi Nabi tahu kakek ke Abdul Muttalib. Nek tu Fatimah binti Amru. Jadi Abu Talib abah mak dengan Abdullah. Wa qadalla sallallahu fi kifalatihi mundu an kana
minat thaminati min umri hatta kabura. Ada Rasulullah di bawah tanggungan dan Rasulullah berada di bawah tanggungan Abu Talib semenjak umur 8 tahun sehingga besar. Wa kana yudafi'u ar-Rasulillah sallallahu difa'an balighan an mu'aradati kufar Quraisy. Dan adalah Abu Talib selalu melindungi Rasulullah dari ancaman kaum kafir Quraisy. Jadi yang paling berat bela Rasulullah yaitu Abu Talib. Sehingga waktu agak lamar itu Sayyidah Khadijah ya lamar Abu Talib. Karena Rasulullah tinggal aja Abu Talib. Dan yang pegang Abu Talib meninggal ke dalam Islam. Tapi nyan putakan gayu pegadah ratanya. Nah yang pegah hati ke Islam tapi anak kepelahi. Nah yang pegah memang meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian permintaan Rasulullah kepudik dalam Abu Talib dan Islam. Orang paling sayang ke Rasulullah paling sayang ke Abu Talib. Di hana riba li Rasulullah Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Dengan turun pun innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah mau. Di permohonan Rasulullah Allah Ta'ala supaya Abu Talib tamang dalam Islam dan gebi oleh Allah Ta'ala. Hingga hang gebi dan yakin Abu Talib meninggal dalam kafir. Yang keempat paman Rasulullah yaitu Abu Lahab. Sonan mak Abu Lahab yaitu Layyin binti Hajar. Maka kebenaran Abu Lahab li isyraqi wajhi, mencahaya muka agak ini ke Abu Lahab berodai lah Abu Lahab. Ya, baik paman Nabi ni Abu Talib. Kunyah dia Abu Utbah, anak kan Utbah. Wa ismuhu Abdul Uzza, nana Abu Lahab, nana asli kan Abdul Uzza. Ya Abu Lahab karena cahaya muka. Wa huwa kafir bin nasil Quran. Nah, tapi Abu Lahabnya jelas kafir dengan nas daripada Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Ya. Oh, imam ini yang ketua. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma ghana anhu wa maluhu maluhu wa ma kasab. Ya. Tasla naran la talhaq wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi ganyan dan promohnya wa imra'atuhu hammalatal hatab. Mereka yang untuk ya lewat dulu bah. Tapi Rasulullah awak kita baca ayatnya kurang tenang aja. Pakai ada kafe-kafe kan, bucik aja, buat main aja. Jadi kadang kurang tenang. Ada orang yang menayan hotel pun sama yang terawih. Itu surah Al-Lahab paling ke hendak baca surah Al-Lahab. Rasulullah kurang tenang dan dia baca surah Al-Lahab. Tapi yang ke Al-Quran mana dia buka teman. Jadi Rasulullah kena rasa acid dengan hana rida ke paman. Umat mentang hana rida dan mereka apalagi syarah paman. Ya. Kemudian Abu Lahabnya negara apa tak ke berokai ke asabathul adasah faqatalathu. Kemudian yang sakit adasah yang pesan bisul timoh-timoh badan faqatalathu, maka membunuh ianya penyakit mono akhirnya Abu Lahab. Adasah yang betul adasah yang lagi bisul tushbihul adasah, serupa dengan adas kuning kacang kuning lah pada bibinan badan kadu dekat jerawat gajah kan bisul lebih anak raya ubu badan mereka dekat jerawat kan hana berat badan jerawat, tapi bang orang Arab ni itu biasanya mata buah tubuh yang termasuk dalam jenis taun taqtulu sahibaha dengan biaya mati dia dapat membunuh orang yang
penyakitnya. Wa kanat adatuhum ay yajtanibu jifata man mata biha. Nya mana adat orang Arab, mana penyakitnya, mati dengan penyakitnya, nya coy puyo. Dan disebut oleh Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab tarikhnya, annal hadasah far qurhatun kanatil arabu tatasya'amu minha. Penyakit yang dialami oleh Abu Lahab tersebut, oleh orang Arab yang merasa apa dah jijik dah ke, berat hal senang bengai. Berpendapat mereka itu penyakit tersebut dapat menular dengan sangat cepat. Ya, falamma asabat Abu Lahab taba'adathu banuhu. Waktu Abu Lahab kena penyakitnya, cok le anak pujuk nak tinggal di daerah kampung Malay dengan urang kan. Walamma khafu subhata fi tarkihi wa baqiya ba'da mautihi thalathan la yaqrabuhu wa la yuhawilu ahadun dafnahu. Dia meninggal Abu Lahab, kalau roh hanaso tajuk betul dah hanaso tajuk yang semayu. Akhirnya tajuk dia roh. Maka manakala takut mereka itu akan omongan orang lain, maka mereka menggali tanah dekat dengan jasad. Jadi kalau mati Abu Lahab, anak tahu dia mak, tahu dia betul, aku ada urut. Dia urut apa? Tulak dengan gaya dia. Yang akhir kena lah urut. Anak dia betul penyakit menular. Enggak ada urut. Macam mana nak terbayang dia betul? Orang dia betul adalah dari yo sampai punah yang kumu. Thumma dafa'uhu fi tilkal hufrati bi alatin tawilatin. Kemudian mereka mendorong jenazah tersebut ke dalam lubang dengan alat yang panjang. Thumma qadhafuhu, kemudian mereka melemparnya dengan batu dari jauh sehingga penuh. Orang betul. Tepat ini oleh Pak naruh miti awi. Kemudian yang kelima paman Nabi yaitu Haris. Wa ummuhu Samrah binti Jundab. Wa huwa akbaru auladi Abdul Muttalib. Wa bihi kana yukna wa lam yudrikul Islam. Kemudian paman Rasulullah dan gayan Haris, mak Harisnya yaitu Samrah. Harisnya adalah yang paling tua dari paman-paman Nabi. Kemudian gayan hana sempat ketambang dalam Islam. Kemudian yang keenam Zubair. Mak Zubair adalah mak Abdullah. Jadi berarti yang tahu mana Abdullah ayah Nabi, alian Abu Talib, kemudian Zubair tambah mak. Zubairnya hana sempat Islam dia. Yang ketujuh Jahal, kan Abu Jahal yang pakai ha, kan ha, baca dengan fathah jim dan sukun ha, Jahlu. Mak yang yaitu mak Sayyidina Hamzah, tambah mak kan Sayyidina Hamzah. Nama Jahal tersebut adalah Al-Mughirah. Kemudian yang ke-8 paman Rasulullah itu Abdul Ka'bah. Maknya yaitu mak Abdullah Haji. Berarti kata mana? Abdul Ka'bah, Zubair, Abu Talib, Abdullah. Dua mak. Anak sempat Islam je dan tidak memiliki keturunan. Yang ketiga Kusam. Kusam maknanya sebuah mak dengan Haris. Mata sahiran udah ubud ni Yang ke-10 Dirar. Mak Dirar yaitu mak Sayyidina Abbas, sebuah mak Sayyidina Abbas. Mata fi ayyami uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati ganya waktu urah Rasulullah perintah dan wahyu. Itu perintah Rasulullah itu nan meninggal. Dirar jadi hana sempat tambang Islam. Wa kana min fityani Quraisyin jamalan wasahaan. Dan adalah Dirar tersebut yaitu pemuda Quraisy yang sangat dermawan dan rupawan, tampan, ganteng awal. Yang ke-11 yaitu Ghaidah. Bahkan dia lakab dengan Ghaidah. Bikathrati judihi li'annahu man ajwada Quraisy ta'aman wa malan wa ismuhu Mus'ab. Paman Rasulullah nan gayan Mus'ab
digelar dengan ghaidak. Bahkan digelar dengan ghaidak karena banyak kasih sayangnya, raya kasih sayang. Jadi gaidaknya orang paling berat kasih sayang ke orang, dermawan ke orang, boh makanan, boh harta. Nah makanan jujur nak harta orang-orang. Yang kedua belah mukawim terbaca dengan fathah waw, kasrahnya waw. Mukawam ditekan, mukawim ditekan. Dan dengan tabah mak dengan sayyidina Hamzah. Dan kabeh dua belah roh yang pegah di puluh roh nah. Wa min ahli ilmi man ya'uddu amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'al abdal Ka'bah wal muqawwim wahidan. Jadi yang pegah paman Rasulullah iaitu 10 bahkan karena Abdul Ka'bah dan Muqawwim yang dirau riwayat kan. Kemudian Jahlan dan Ghaidak dirau. Berarti kedua ini pegah. Berarti paman Rasulullah 10 yang pegah 12. Wal ashqa'u li Abdillahi walidin Nabi SAW min haula'i thalathah. Yang tabah mak dengan mak ayah Nabi iaitu Lehera bin Abu Talib, Zubair dan Abdul Ka'bah. Dan berarti paman Rasulullah tabah mak tabah ayah dengan ayah Nabi. Ya, kabehnya. Nah, kemudian wa ammatuhu sallallahu alaihi wasallam makcik Nabi yang pertama Sayyidah Safiyah. Sayyidah Safiyah yaitu Ummu Zubair bin Awam. Nah, sahabat Zubair bin Awam yang maknya itu Sayyidah Safiyah. Wa ummuha Halah binti Wahid, mak Sayyidina Hamzah. Sayyidah Safiyah tabah mak dengan Sayyidina Hamzah. Meninggal di Madinah waktu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahun ke-20 Hijriah. Umur kanyan 70 tahun. Kita meyup Sayyidah Safiyah di Baqi. Jadi yang pegah lam yusallim min ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allai adrakna al-bi'ata ghairah. Jadi mandum makcik Nabi hana yang Islam kecuali Sayyidah Safiyah lain hana Islam. Yang tabah penegah. Tapi nak penegah yang lain dua-dua tu saja yang Islam iaitu Arwah dan Atikah. Kemudian makcik Nabi Ummu Hakim, Barrah, Umaymah. Di Sayyidah Safiyah, Sayyidah Arwah, Atikah, Ummu Hakim, Barrah, Umaymah. Maknanya Sayyidah Safiyah hana khilaf ganyan Islam. Tapi Arwah dan Atikah yang pegang Islam, yang pegang hana Islam. Wa hadhil khamsa akhirah syaqiqat Abdullah walid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia limang roh Sayyidah Arwah, Atikah, Ummu Hakim, Barrah, Umaymah yang tabah mak dengan ayah Nabi. Jadi saya tahu ayah Nabi Abdullah yang ramai syarah agam ini 5. Apa tu? 7. 8 dikurang kan ada Abdullah 5 ngampun. Jadi Abdul Muttalib yang istri Fatimah. Nah ini tabah mak itu 8 dikurang di saudara syakik ke saudara tabah mak tabah ayah kan Sayyid Abdullah ayah Nabi dikurang teman-teman. Yang lain mak Abu Lahab lain mak Abu Talib tabah mak. Abu Talib tabah mak. Akhirnya penjelasan tentang paman-paman Nabi dan makcik-makcik Nabi ayah. Nah yang Islam, yang hana Islam. Kadang-kadang kita jaga adab. Masuk surat Al-Lahab yang bikin kan hati Nabi itu ketentuan dari Allah hanapan pula. Tetap Nabi wajib. Hana je Nabi dapat bengah ke Abu Lahab. Cuma kena Abu Lahab hana ke Nabi kena hukuman dari Allah Taala. Akan Nabi Hawa memendung saudara umat memendung tamanglah dalam syurga. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marji'u wal ma'ab. Wabillahi. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفع إليه يقف العبد كفى يا من تنجى في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها ظاهر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من له لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من